Curhatan pilu Sudirman di lapas. Selalu tanyakan putusan sidang PK. Setelah sidang PK digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, kini nasib 7 terpidana kasus Vina hanya bisa pasrah menanti. Hal itulah pula yang dirasakan Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina. Nasib Sudirman dan terpidana lainnya masih harus melalui proses putusan sidang PK dari Mahkamah Agung, MA. Penantian mereka bak bertambah setelah 8 tahun lamanya terpenjara di sel tahanan karena kasus Vina Cirebon pada 2016 silam tersebut. Tak ayal, salah satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman pun ternyata kerap mengeluh. Baru-baru ini, kakak kandung Sudirman Beni Indrayana mengungkap curhatan dan kondisi adiknya tersebut di lapas. Sebagaimana diketahui dipindahkan ke lapas kelas 1 Cirebon, Sudirman menjadi lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga. Tak jarang kakak maupun kedua orang tua Sudirman menjenguknya di lapas untuk melihat kondisinya. Baru-baru ini, Beni Indrayana mengungkap curhatan Sudirman selama di lapas. Beni mengatakan setiap dibesuk, Sudirman kerap curhat dan mengeluh menanti putusan sidang PK. Dia suka menanyakan kalau setiap besuk, menanyakan soal gimana keputusannya. Gitu, ungkap Beni Indrayana mengungkap curhatan Sudirman. Tak hanya itu, Beni juga mengungkap Sudirman mengeluh menunggu putusan tersebut seperti lama. Kalau di lapas ya, dia kepikiran sehari aja kayak lama gitu. Harus kema dulu buat memohon, ujarnya. Sebagai keluarga, Beni mengaku merasakan pilu melihat mental adiknya yang menanti untuk bebas dari jerat kasus kematian Vina dan Eki tersebut. Selama proses menunggu putusan sidang PK tersebut, Beni mengaku hanya bisa memberikan nasihat kepada adiknya tersebut. Ia kerap kali memberikan nasihat agar adiknya itu tetap sabar, tabah dan memperbanyak ibadah. Untuk memberikan dukungan, tak jarang Beni dan keluarganya juga memanjakan Sudirman dengan membawakan makanan kesukaan setiap dibesuk di lapas. Kemudian, Beni Indrayana juga mengungkap kondisi Sudirman yang masih merasakan sakit di punggung akibat penyiksaan di masa lalu. Untuk fisiknya sehat, tapi punggungnya masih sakit. Masih merasakan sakit kalau berbaring atau duduk terlalu lama gitu, ungkap sang kakak. Beni Indrayana mengungkapkan tak ada perhatian khusus kepada Sudirman. Ia mengatakan Sudirman juga diperlakukan seperti terpidana lainnya. Begitu juga soal tekanan dari aparat. Beni mengungkap ia bersyukur hal tersebut tak terjadi. Sementara itu, kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti juga mengungkap kondisi terpidana kasus Vina itu yang bak menderita dalam ketidakpastian selama menunggu putusan sidang PK tersebut. Hal ini diungkapkan Titin Prialianti dalam wawancara yang dikutip tribunjabar.id dari YouTube Nusantara TV, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Memang dengan ketidakpastian, seperti prosesnya pun seperti lama sekali, singgung pewawancara. Titin pun ditanya bagaimana upaya kuasa hukum untuk mempercepat proses putusan sidang PK di MA tersebut. Titin menjelaskan upaya yang dilakukan saat ini bahwa pihaknya selama ini terus berkoordinasi dengan kuasa hukum lainnya, Jutek Bongso. Ia mengaku berunding dengan Jutek Bongso bahwa putusan sidang PK di MA tersebut harus didorong. Jadi saya dan Pak Jutek Bongso melakukan upaya yang sama. Kita tetap melakukan komunikasi mengenai kemungkinan percepatan, ujar Titin Prialianti. Titin pun mengaku merasakan penderitaan para terpidana kasus Vina itu yang telah menghabiskan waktu jadi tahanan tanpa tahu alasan selama 8 tahun lamanya. Ia menyebut kondisi pilu para terpidana kasus Vina itu telah menderita. Bagaimanapun saya yang tahu di 2016, bagaimana menderitanya mereka. Saya paham betul kondisinya seperti apa, ungkap Titin. Ia pun mengenang masa-masa kelam bagaimana dirinya kesulitan mengungkap misteri kasus Vina itu sejak 2016. Namun, ia bersyukur penantiannya itu akhirnya tiba pada 2024 kasus Vina Cirebon itu kembali mendapatkan tempat untuk diperhatikan. Tiba-tiba kondisinya terbuka. Kita juga didukung oleh semua media dan seluruh masyarakat Indonesia, paparnya. Oleh karena itu dengan perhatian yang luar biasa saat ini, Titin berharap Mahkamah Agung agar segera menangani putusan sidang PK 7 terpidana kasus Vina tersebut. Susno 2J kritik putusan PK terpidana kasus Vina Cirebon, dinilai lamban dan tak perhatian.
Mahkamah Agung dinilai lamban menangani perkara peninjauan kembali PK, Saka Tatal dan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Pasalnya, lebih dari 3 bulan untuk PK Saka Tatal dan hampir 2 bulan untuk perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Belum ada putusannya. Bahkan berkas PK kasus Vina Cirebon ini baru diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 November tahun 2024. Lambannya penanganan PK terpidana kasus Vina Cirebon ini memantik reaksi keras mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji. Inilah wajah benteng penegak hukum kita, yang paling kita harapkan, yaitu wajah pengadilan. Sindir Susno dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Susno menilai seolah tidak peduli pada kasus yang mendapat perhatian nasional, yakni kasus Vina Cirebon. Menurut Susno, kasus yang sudah terangkap ini mestinya ditangani cepat dan adil, sehingga bisa memuaskan rakyat Indonesia. Menangani perkara yang mendapat perhatian masyarakat se-Indonesia saja seperti ini menyangkut hak asasi manusia. 7 orang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas karena anak lo, kritik keras Susno. Susno lalu mempertanyakan slogan yang akan menangani kasus dengan cepat karena sudah 3 bulan baru berkas naik dan belum ditangani. Katanya cepat karena dapat perhatian masyarakat. Cepatnya saja berbulan-bulan, ujarnya. Menurut Susno hal ini memprihatinkan sekaligus menyedihkan. Bukan memprihatinkan lagi, menyedihkan. Tidak ada perhatian sama sekali. Boro-boro adil. Lamban sekali, katanya. Ini Mahkamah Agung yang tertingginya. Kita wajar protes lo. Yang gaji mereka kita lo dari rakyat. Gak malu sama PH yang bekerja tanpa pamrih. Tidak dapat bayaran. Bahkan keluar duit untuk membela karena perkara ini membuat menderita mereka yang tidak bersalah, ujarnya. Sebelumnya, juru bicara Mahkamah Agung, Ma Yanto, menyatakan bahwa berkas PK telah diterima oleh Mahkamah Agung pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ada 2 majelis yang ditunjuk untuk menangani perkara ini yang dipilih secara online melalui aplikasi Smart Majelis. Sesuai PP nomor 82, majelis hakim diberikan waktu 90 hari untuk memutus perkara ini. Bisa lebih cepat, juga bisa lebih molor. Mudah-mudahan ini lebih cepat, karena perkara-perkara yang mendapat perhatian publik, kata Yanto. Saat ditanya apakah majelis hakim mengikuti perjalanan sidang PK kasus ini di pengadilan negeri, Yanto memastikan tidak karena semua berkas di sidang akan dikirimkan ke Ma. Ada fakta hukum. Itu yang dikirim. Dicatat di berita acara persidangan. Ada pendapat hakim itu yang akan dipakai hakim kasasi. Tegasnya. Lama tidak diberitakan. Kondisi 7 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap kuasa hukumnya, Jutek Bongso. Belum lama ini Jutek Bongso bersama anggota tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon mendatangi lapas Kesambi, Cirebon, untuk membesuk mereka. Tampak Eka Sandi DKK menyambut Jutek Bongso dan tim dengan senyum merekah. Kepada para terpidana, Jutek berpesan agar mereka mempersiapkan mental menjelang putusan peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang tak lama lagi. Intinya, jaga emosi. Yang penting dan utama banyak berdoa. Jangan lupa sholat, tahajud, zikir, doa minta sama Allah. Kata Jutek Bongso dikutip dari tayangan YouTube Jutek Bongso Pasopati Law Firm pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Jutek juga meminta kepada para terpidana untuk tidak terbawa emosi. Mendengar hal itu, Eka Sandi DKK terlihat memperhatikan sambil menganggukkan kepala. Dikatakan Jutek, kondisi para terpidana ini sehat dan semangat melakukan aktivitasnya di lapas. Bahkan mereka mengaku tidak memiliki kendala di lapas, malah lebih gemuk dan tambah sehat. Menurut Jutek, para terpidana ini perlu dipersiapkan mentalnya untuk bisa menerima putusan apapun terkait permohonan PK-nya. Kita memberitahukan sekarang ini proses PK sudah di Mahkamah Agung, saat ini sedang berproses. Sudah ada penunjukan hakim untuk Rivaldi dan Eko, terang Jutek. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, hakim diberi batas waktu maksimal 90 hari untuk menyelesaikan proses PK. Dan Jutek berharap sebelum awal tahun 2025 para terpidana ini sudah mendapat kepastian nasibnya.
Karena itu, lanjut Jutek, perlu dipersiapkan mental mereka untuk menghadapi segala kemungkinan. Kita mempersiapkan mentalnya untuk menerima apapun keputusannya. Mempersiapkan semangat kalau putusan dikabulkan. Tinggal mempersiapkan masa depan dan ke depan bagaimana. Dan kita arahkan untuk bersiap juga untuk menerima. Kalau PK tidak dikabulkan. Terang kolega Otto Hasibuan ini.